Baik, terima kasih Pak Yusuf dan Ibu Sisil yang telah berbagi bersama kita untuk naskah akademik. Kita masuk pada SMP Pakem. Kepada SMP Pakem, dipersilakan. Terima kasih, Suster. Selamat sore, Suster, Pak Hendi, Bu Rini, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini, sebelum saya menyampaikan draft naskah akademik dari SMP Kanis Pakem, mungkin perlu saya sampaikan sebentar bahwa apa yang disampaikan Pak Hendi tadi begitu tentang program PUPS Maya ini memang sesuatu yang memang luar biasa sekali. Semakin ke sini saya merasa bahwa nanti ketika ini menjadi sesuatu yang benar-benar sudah menjadi kurikulum kita, itu akan menjadi kurikulum yang memang benar-benar sangat-sangat wow, seperti itu, sangat-sangat luar biasa. Tetapi di awal-awal memang saya merasakan bahwa bagi saya sendiri itu kemarin ketika ditunjuk oleh Yayasan Kanisius itu untuk mengikuti program ini menjadi bagi saya sendiri itu adalah sebuah musibah begitu. Karena apa? Karena terus terang saya orang baru dalam hal ini, tidak tahu apa-apa, bekerja di tempat baru juga seperti itu, sehingga dengan bahkan ketika diminta untuk membuat naskah akademik di FGD pertama itu, data-data yang kami cari juga tidak ada, tetapi mudah-mudahan nanti dengan berbagai bantuan dan masukan dari berbagai pihak, ini akan menjadi suatu anugerah bagi kami, bukan lagi musibah, tetapi suatu anugerah. Itu harapan kami. Nah, sekarang untuk selanjutnya izinkan saya untuk share screen. Mohon maaf sebelumnya untuk apa yang saya sampaikan ini mungkin sama seperti yang lain, masih agak acak-acakan, belum tertata dengan baik. Karena memang terus terang saya pribadi itu kemarin bingung sebetulnya bentuknya mau seperti apa, yang mau disampaikan itu seperti apa. Nah, ini untuk draft akademik dari SMP Kanisius Pakem. Apakah sudah kelihatan, J? Ya, sudah Ibu. Oh, J. Jadi ini, kalau untuk teman-teman yang lain dari sekolah-sekolah lain itu sudah sampai sejauh itu untuk membuat draft naskah akademiknya, terus terang di tempat kami kemarin memang kami masih berkutat untuk mencari dulu tentang sejarah SMP Kanisius Pakem itu kan katanya nanti bisa jadi dasar untuk menentukan nilai-nilai keutamaan sekolah. Dan puji Tuhan kemarin waktu kami gresek-gresek dan dari bantuan berbagai pihak, itu kami juga sudah menemukan tentang sejarah SMP Kanisius Pakem. Untuk awalnya, ini latar belakang tidak perlu kami sampaikan. Kemudian ini SMP Kanisius Pakem itu pengembangan kurikulumnya sama seperti SMP Kanisius yang lain, berdasarkan dengan nilai-nilai dasar Yayasan Kanisius, kemudian nilai-nilai Santo Petrus Kanisius, kemudian nilai Santo Ignatius dari Loyola dan sebagai kongregasi Jesuit yang mengelola Yayasan Kanisius, serta nilai-nilai budaya sekolah yang ada di sekitar sekolah. Kemudian di sini core valuing-nya juga sama, nilai dasar Kanisius, kemudian nilai-nilai Santo Petrus Kanisius, nilai Santo Ignatius, dan nilai-nilai budaya sekolah tadi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini baru kami temukan kemarin hari Rabu, dan puji Tuhan ini paling tidak ini bisa menjadi gambaran bagi kami bahwa ternyata dulu SMP Kanisius Pakem itu mulai direncanakan berdiri itu tahun 1954 oleh tokoh pendidikan di Pakem yang tergabung dalam Persatuan Guru Katolik Cabang Pakem. Kemudian di situ mengapa kok pengen mendirikan SMP itu? Karena di sana di saat itu tahun 1954 itu masih belum banyak SMP yang berdiri di sana, sedangkan SD-nya cukup banyak. Saat itu hanya ada SMP Hamong Putra. Kemudian pada tahun 1958, Ketua PGK-nya yaitu Bapak FJS Dirjo Widarsono membentuk panitia untuk mendirikan SMP Kanisius Pakem tersebut dengan susunan panitia seperti ini. Ketuanya Bapak FJS Dirjo Widarsono, kemudian Wakil Ketua Dwijo Wardoyo, Sekretaris 1 RA Hadiono, Sekretaris 2 HJ Wiyoto Sarjono, Seksi Usahanya TH Sujina, Seksi Pendidikan J Supeno, dan Sugeng Wiharso.
Rencana pembangunannya semula akan didirikan di Dusun Dero, Pakem Binangun, tetapi hal tersebut tidak mendapat izin dari Uskup Agung MGR Sugio Pranoto karena memang letaknya itu berada di tengah dusun seperti itu sehingga kurang strategis, sehingga disarankan menggunakan sebidang tanah milik PGM atau pengurus gereja Papa Miskin yang berada di Pakem yang sampai saat ini ditempati. Kemudian untuk pelaksanaan pembangunannya sendiri itu dikoordinasi oleh Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta dengan dibantu oleh masyarakat Pakem. Setelah melalui proses pembangunan cukup lama, akhirnya SMP Kanisius Pakem itu dapat berdiri dan beroperasi pada 1 Agustus 1961 dengan Kepala Sekolah Bapak Jumadi Atmo Susanto. Nah, di sini kami juga menyampaikan tentang bahwa seperti sekolah Kanisius yang lain itu berada di Yayasan Kanisius, bawah naungan Yayasan Kanisius, sehingga logo yang digunakan itu juga mengikuti logo Kanisius. Di sini kami ingin memaparkan makna simbol yang ada dalam logo Kanisius tersebut. Di sini ada huruf K dan berbentuk perahu layar dengan 2 gelombang di bawahnya, yang dapat pula dilihat sebagai sebuah buku atau kitab yang terbuka dan juga sebuah lingkaran. Ada 2 warna dalam logo tersebut, yaitu biru dongker dan kuning Vatikan. Nah, di sini makna huruf K dalam logo Kanisius itu merupakan kependekan dari Kanisius yang menjadi nama dari yayasan dan juga sekolah-sekolahnya. Gambar perahu layar berwarna biru dongker melambangkan perjalanan atau peziarahan insan Kanisius. Lambang ini juga menyatakan bahwa Kanisius merupakan sebuah komunitas yang terus bergerak ke depan dengan penuh pengharapan, bagaikan perahu dengan seluruh awaknya yang bersama-sama mengarungi samudra. Gambar gelombang hendak menyimpulkan situasi zaman yang penuh tantangan bagaikan gelombang samudra. Kemudian di sini singkatnya adalah bahwa lambang ini menegaskan bahwa insan Kanisius terus membuka diri pada pengetahuan dan sabda Tuhan yang menuntun hidup kepada kebenaran sejati. Kemudian lingkaran kuning melambangkan kemuliaan, lambang matahari terbit, lambang Kristus yang bangkit membawa kemuliaan dan hidup baru, juga menjadi lambang matahari yang terus bersinar dan terbit dari pagi sampai terbenam di sore hari. Ini merupakan lambang kesetiaan yang akan kita jalani bersama di Kanisius itu. Nah, ini untuk sejarah dari SMP Kanisius Pakem. Kemudian profil sekolahnya sudah pernah kami sampaikan di FGD 1. Masuk pada bab kedua, nilai-nilai keutamaan sekolah. Di sini sama seperti yang lain, ada nilai Yayasan Kanisius itu kedisiplinan, keunggulan, kemudian kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Ini tidak perlu kami bahas atau kami sampaikan karena di FGD 1 paling tidak sudah kami singgung juga. Nah, di sini untuk yang masuk selanjutnya adalah nilai-nilai Santo Petrus Kanisius. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Kanisius tadi, sama sebetulnya mungkin sejarahnya, cuma di sini saya atau kami dari SMP Kanisius Pakem itu mengambil bahwa mengapa kok diberi nama Petrus Kanisius. Di sini ayah Petrus Kanisius itu memilih nama Petrus itu dengan harapan agar Petrus Kanisius itu menjadi sosok seperti Petrus, sahabat Yesus, rasul yang tangguh, batu karang yang kokoh, dan soko guru gereja. Kemudian dengan memilih nama Kanisius diharapkan akan memiliki karakter seperti arti kata Kanisius yang dulu sudah pernah mungkin disampaikan oleh Bu Linda kalau tidak salah seperti itu. Nah, di sini cuma kami ingin mengambil yang lain, yaitu bahwa Petrus Kanisius itu teladan yang ingin kami ambil nanti adalah tentang bahwa anak-anak atau siswa yang di sini itu mampu bekerja sendiri, itu artinya kemandirian, kemudian sekaligus harus bertanggung jawab pada masyarakat. Lanjut, di sini nilai-nilai dari Santo Ignatius itu sama. Nilai budaya sekolah, unsur-unsur budaya dari Kunchoro Nera juga sama. Nah, ini mungkin budaya yang kami hidupi di sekolah kami, itu saling mengasihi, menolong, dan membantu. Di sini itu tercermin dari sikap yang bersikap ramah, sopan, kemudian mudah bergaul dan membantu sesama yang membutuhkan, kemudian saling menghormati perbedaan,
menghibur teman yang sedang mengalami kesusahan, kemudian ada juga kegiatan Sabtu Kasih dan bakti sosial. Jadi intinya di sini adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu akan mencerminkan sikap saling mengasihi, menolong, dan membantu. Lalu berdisiplin dalam bekerja dan belajar. Di sini budaya berdisiplin itu akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita ketika berpakaian itu baik oleh pendidik maupun peserta didik, kemudian mentaati tata tertib, datang tepat waktu ke sekolah, kemudian tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas dan bertanggung jawab seperti yang tadi disampaikan oleh Petrus Canisius tadi. Lalu kemandirian dalam bekerja dan belajar, ini juga kami mengambil dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Petrus Canisius. Di sini adalah bersikap mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas baik di sekolah maupun di rumah, kemudian menyiapkan sendiri semua keperluannya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Lalu penanaman nilai religius, di situ terwujud dalam tingkah laku keseharian dengan beribadah sesuai ajaran agamanya, karena di tempat kami terus terang yang banyak itu justru bukan Katolik, tetapi Kristen dan Muslim juga ada seperti itu. Jadi kami menghormati perbedaan yang ada, kemudian kami juga tidak melarang untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Selalu mengedepankan kejujuran, kemudian bersikap rendah hati, bersikap adil, dan segala tindakannya bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang kelima, penanaman nilai keunggulan. Di sini budaya penanaman nilai keunggulan itu terwujud dalam sikap keseharian peserta didik yang bekerja keras seperti teladan Santo Petrus Canisius tadi, kemudian belajar keras, memiliki daya juang tinggi, tangguh, dan tahan banting di sekolah maupun di masyarakat. Nah, ini nilai-nilai keutamaan yang ingin kami tanamkan atau ingin kami sampai di sekolah kami. Yang pertama adalah memiliki kepedulian. Kepedulian tadi terwujud dari segala tingkah laku para siswa ataupun seluruh warga sekolah dengan memiliki rasa simpati dan empati terhadap orang lain ketika mengalami kesusahan seperti itu, akan saling membantu, akan saling tolong-menolong. Lalu selanjutnya, yang kedua yaitu memiliki sifat tangguh. Ini mengapa kami ambil, karena tadi seperti teladan dari Petrus Canisius tadi, tangguh itu berarti sukar dikalahkan, kuat, andal, atau kuat sekali tentang pendirian dan sebagainya, kemudian tabah dan tahan, di sini dalam menderita dan sebagainya, kemudian kukuh atau kokoh. Nah, SMP Canisius Pagem itu bercita-cita menjadikan sekolah yang memiliki sifat tangguh, baik para pendidiknya maupun peserta didiknya. Hal ini sejalan dengan moto SMP Canisius Pagem, tangguh, berkarakter, dan berprestasi. Dengan moto ini diharapkan pendidik dan peserta didik yang masih aktif ataupun para lulusan kelak akan memiliki sifat kuat dan tahan menghadapi situasi apapun, tetapi tetap mengedepankan karakter yang baik. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf memang jika Canisius Pagem mungkin dibanding sekolah-sekolah yang lain itu masih cukup terbelakang seperti itu dalam pencapaian tugas-tugas yang diberikan oleh konsorsium Ismaya ini. Waktu saya kembalikan, Suster. Matur suwun. Matur nuwun, Ibu. Nggak usah merasa sedih, nanti kita akan dibantu oleh narasumber kita akan melengkapinya. Namun sebelumnya kita masuk pada SMP Giri Sonta. Diberikan waktu. Terima kasih Suster untuk paparan dari SMP Canisius Giri Sonta akan disampaikan oleh Bu Dewi. Silahkan Bu Dewi. Selamat sore, Suster, Bapak Ibu semuanya, berkat dalem. Berkat dalem. Semoga suara saya terdengar dengan jelas, Nggih. Ya, dengar Ibu jelas. Ya. Bapak Ibu dan Suster, sore ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang naskah akademik yang beberapa waktu lalu sudah kami diskusikan, sudah kami buat bersama. Mohon izin untuk share screen. Ya.
Bapak, Ibu, dan Suster, untuk sore ini sama seperti dengan sekolah-sekolah Kanisius yang tadi sudah dipaparkan oleh beberapa sekolah Kanisius oleh Bapak Ibu. Sekarang saya akan memaparkan tentang naskah akademik yang kami miliki dari SMP Kanisius Girisonta. Berikut baru draftnya saja tentang penulisan naskah akademiknya. Naskah akademik yang kami buat, kami awali dengan satu duluan, memaparkan tentang latar belakang sebagai berikut. Saya skip saja nanti karena supaya tidak memperpanjang waktu seperti berikut. Kemudian untuk yang bagian berikutnya yakni tujuan penyusunan naskah akademik. Naskah akademik ini disusun sebagai pedoman bagi komunitas sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik sekolah, tujuan pendidikan nasional, dan prinsip-prinsip pendidikan. Berikut disampaikan juga tentang prinsip pengembangan naskah akademik yang kami buat. Ada beberapa hal, yang pertama yakni berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang kedua yakni beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kemudian yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar itu sepanjang hayat sesuai dengan kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik. Kemudian yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Berikutnya juga kami sertakan tentang dasar hukum. Pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus di SMP Kanisius Girisonta seperti ini, karena mengikuti masa pandemi. Kemudian berikut dari kami juga memaparkan tentang sejarah sekolah, bahwa pada dasarnya sekolah kami itu berdiri pada tahun 1961 atas inisiatif dari Romo B. Sumarno, yakni pada tanggal 1 Agustus 1961, tepatnya di Desa Karangjati, Kecamatan Klepu. Kalau dahulu itu namanya Kecamatan Klepu, kemudian Kecamatan Klepu berkembang menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Prengapus dan Kecamatan Bergas. Nah, sekolah kami sekarang berada di Kecamatan Bergas. Kemudian, sekolah kami, yakni SMP Kanisius Girisonta, kepala sekolah yang pertama, yakni Bapak Guyub Hadi Soekarto sebagai kepala sekolahnya. Kemudian dengan memanfaatkan gedung pastoral paroki Girisonta, pada waktu pertama kali hanya terdaftar 54 siswa, yakni angkatan pertama tahun 1961 sampai 1962. Kemudian sekolah kami ini dikelilingi oleh desa-desa sekitar, ada Desa Prengapus, Prengsari, Klepu, Glodogan, Merak Mati, Bergas Kidul, Bergas Lor, dan Karangjati, yang sampai saat ini murid-murid kami, siswa kami memang berasal dari daerah-daerah tersebut. Berikut adalah nama-nama Bapak Ibu guru yang mengajar pada waktu itu. SMP Kanisius Girisonta berkembang cukup baik dari tahun ke tahunnya. Kemudian sekilas tersebut, kalau di sekolahan kami itu di Kompleks Girisonta, suster, Bapak Ibu guru pasti tahu, mungkin tidak asing dengan kata Girisonta, karena di Girisonta sendiri itu ada rumah kawat atau rumah retret yang sekarang itu terkenal dengan sebutan Puspita.
Pusat Spiritualitas Girisonta. Nah, lokasi kami SMP Kanisius Girisonta berdekatan dengan itu juga ada kompleks sekolah SD juga. Berikut sejarah singkat tentang sekolah kami. Kemudian di bawah ini adalah profil sekolah kami. Profil sekolah kami yakni sedikit saja yang bisa kami paparkan, tidak semuanya, bahwa sekolah kami itu diminati, input peserta didik berasal dari keluarga yang peduli terhadap kepentingan pendidikan, namun sosial ekonominya menengah ke bawah. Kemudian dekat dengan lingkungan, gedung perkantoran, pemerintah dan swasta, pasar, akses kesehatan, baik puskesmas. Puskesmas itu berada di seberang dari sekolah kami, seberang jalan begitu, maupun rumah sakit, tempat ibadah, kuliner dan sektor jasa yang lainnya. Kalau rumah ibadah paling dekat itu dengan gereja Girisonta, itu hanya beberapa meter dari sekolah kami. Berikutnya yakni bab 2 tentang nilai-nilai keutamaan sekolah, itu sama antara, karena kami memang Yayasan Kanisius, itu seperti yang sudah dipaparkan Bapak Ibu Guru sebelumnya, bahwa nilai-nilai dasar Yayasan Kanisius yakni memaparkan yang pertama tentang kedisiplinan, kemudian tentang keunggulan, kemudian tentang kepedulian, kemudian tentang kejujuran, yakni yang terakhir tentang kemerdekaan. Itu adalah nilai-nilai dasar yang ada di Yayasan Kanisius. Maaf, terlewat. Kemudian nilai-nilai spirit Santo Petrus Kanisius dan Santo Ignatius dari Loyola. Yang pertama yakni mengenai nilai-nilai Santo Petrus Kanisius, mengungkap bagaimana apa saja nilai-nilai Santo Petrus Kanisius yang kami tanamkan. Kemudian berikutnya yakni tentang nilai-nilai budaya sekolah. Nilai budaya sekolah kami, nilai-nilai budaya sekolah sesuai dengan apa yang beberapa waktu lalu pembahasan, yakni nilai kebudayaan sekolah menurut Kunchara Ningrat, yakni mengenai bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakat atau organisasi sekolah, sistem peralatan hidup dan teknologi, kemudian sistem mata pencaharian hidup, kemudian yang keenam sistem religi, dan yang terakhir yang ketujuh kesenian. Kemudian budaya yang dihidupi di sekolah kami, yakni SMP Kanisius Girisonta mendidik dan melayani anak-anak menghidupi nilai-nilai budaya seperti saling mengasihi, menolong, dan membantu. Ketika siswa atau Bapak Ibu Guru ada yang sedang mengalami musibah, biasanya kami mengadakan kunjungan, kemudian sebagai bentuk bela rasa kami kepada mereka. Kemudian yang kedua, berdisiplin dalam bekerja dan belajar. Budaya atau kedisiplinan, baik dalam hal kedisiplinan pekerjaan dan belajar, kami hidupi selama ini. Adapun kegiatannya, setiap hari Senin mengadakan upacara, dan selain hari Senin mengadakan apel pagi dari pukul 6.45 sampai pukul 7 WIB. Berikutnya, yakni penanaman nilai religiositas. Bapak Ibu, di tempat kami, budaya kebiasaan baik untuk menanamkan nilai kereligiositasan warga sekolah setiap hari Jumat pagi dari pukul 7 sampai 7.20 WIB dengan renungan pagi bersama. Jadi diambil dari kutipan atau kutipan-kutipan kitab suci begitu untuk direnungkan, atau apa yang bisa kita ambil dari
isi dari bacaan renungan pagi itu. Kemudian berikutnya yakni kegiatan rekoleksi pagi bagi setiap dan melakukan kegiatan eksamen konsiensiae. Jadi setiap akhir pelajaran berlangsung, di akhir sebelum pulang sekolah, anak-anak itu mempunyai buku eksamen namanya Bapak Ibu. Nah, dari situ mereka menuliskan pengalaman mereka, belajar mereka, kemudian apa yang bisa menjadi bahan refleksi mereka dalam satu hari tersebut, kemudian niat-niat apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki sikap, perilaku, atau mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik lagi di hari berikutnya, begitu. Kemudian warga sekolah juga terlibat. Kalau ini yang Muslim itu juga mengikuti kegiatan di masjid, begitu mereka juga aktif. Kemudian kalau kami yang Nasrani ikut serta dalam tugas misa di gereja, misalnya ikut KOR, misdinat, dan lektor. Anak-anak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Berikutnya yakni nilai-nilai keutamaan sekolah, yakni nilai-nilai yang di sini yang kami sampaikan adalah tentang kepedulian, begitu. Itu saja Bapak Ibu yang kami paparkan. Ya, ini adalah penutup dari naskah akademik kami. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang naskah akademik dari SMP Canisius Girisonta. Terima kasih untuk waktunya Suster, Bapak Ibu semuanya. Berkah dalam. Nampaknya Suster Lucy terlempar ya. Mungkin Pak, mungkin Mas. Iya, tidak ada sudah. Oke, selanjutnya ya saya bantu. Selanjutnya yang belum Canisius Budi. Yoris Mas Edi. Oh, Yoris, monggo Ibu, Bu saya Yoris. Terima kasih. Monggo Pak Nur. Dari Yoris nanti sumber Bu Agus. Yoris dulu lalu sumber. Monggo. Terima kasih Mas Edi atas waktunya. Suster, Bu Rini, Mas Edi, Mas Heri, dan Bapak Ibu semuanya, selamat sore, berkah dalam. Sore, berkah dalam, Pak. Terus terang Mas Edi, kami sama Bu Puji itu belum klik. Karena kemarin saya 1 bulan itu sakit, opnam, kemudian masih harus istirahat di rumah. Jadi kemarin itu saya mengikuti FGD, mengikuti kegiatan-kegiatan POP itu sambil tiduran, sehingga kemarin saya banyak on off cam-nya. Kemudian baru kurang lebih 10 hari ini saya masuk dan ketemu Bu Puji itu belum ada waktu untuk mendiskusikan tentang naskah akademik ini. Namun naskah akademik yang sudah disusun oleh Bu Puji untuk di FGD 2 ini memang belum masih sama dengan FGD 1. Jadi hanya ada perubahan yang belum signifikan, masih memperbaiki beberapa catatan saja, melengkapi dan sebagainya. Tetapi untuk apa yang disampaikan Bu Puji kemarin tentang budaya Jawa yang akan menjadi ciri khas sekolah kami, ini kami masih menggali sumber-sumber yang kemarin sedang diusahakan Bu Puji mencari sana sini tentang apa itu kemarin Bu yang budaya Warak Semarang Mendok. itu warak Mendok. Nah, itu masih mencari-cari
para ngendok-ngendoknya di mana itu masih dicari artinya apa dan sebagainya. Jadi terus terang aja Mas Endi, naskah akademik yang kita susun itu belum signifikan perubahannya. Jadi nambahi catatan kakinya, kemudian melengkapi sana sini itu aja. Sehingga kalau mau saya sampaikan itu kok sama seperti kemarin. Jadi Mohon maaf saya terlempar di Zoom. oh ya Suster, ini sudah saya dari Yuris Suster. Iya, baik Pak. Silakan. Jadi kalau mau saya sampaikan, saya share itu saya kira nanti malah membosankan. Kemudian isinya masih sama dengan yang kemarin, mungkin juga sama dengan dari SMP Kanisius yang lain, ya. Karena memang kemarin kami diskusi bersama, rembuk bersama tentang isi dari naskah akademik yang kita susun. Yang membedakan hanya spiritualitas sekolah. Kalau spiritualitas dari Santo Petrus Canisius, Santo Ignatius Loyola, itu kita mendapatkan sumber yang sama. Jadi yang membedakan hanya sejarah sekolah barangkali, profil sekolah, sejarah sekolah, itu sudah kami sampaikan di FGD 1, kemudian Santo Yuris itu juga sudah kami sampaikan, kemudian nilai-nilai budaya, kemudian semua masih sama dengan FGD 1. Yang masih belum kami temukan atau belum kami masukkan adalah budaya yang akan kami hidupi di SMP Santo Yuris. Nah ini karena kami belum ketemu klik, karena Bu Puji itu super sibuk. Kemarin ke Jakarta 3 hari, kemarin persiapan rapat sosialisasi, persiapan akreditasi di dinas, sehingga kami itu belum bisa ketemu deal, belum kerembuk lagi soal naskah akademik ini. Itu kira-kira Mas Hendi, Mas Heri, nyuwun sewu, ini karena belum ada perubahan yang signifikan, jadi saya tidak akan share naskah akademik yang sudah sudah kami susun. Demikian. Betul nama-nama Pak. Baik. Ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Tadi selanjutnya Kita masuk ke sumber. Ya, ya sumber. Sumber ya, Mas. Kepada SMP Sumber dipersilakan. Terima kasih Suster, Mas Hendi, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat sore. Ini sudah jam 4:18. Masih bersemangat. Kopinya silakan untuk diminum. Kalau yang sudah ada kopi di atas meja masing-masing, karena ini memang, wah Pak Nuryanto sudah nunjuk ini. Tahu siapa karena tadi presentasi. Baik, Suster, Bapak dan Ibu, izin untuk memaparkan materi yang kami sebisa mungkin untuk istilahnya kami usahakan begitu, dan kami merasa bahwa apa yang kami buat ini masih dikatakan jauh dari sempurna, dan masih ada beberapa hal yang nanti katanya dengan tambahan sana sini yang mungkin akan lebih melengkapi atau akan mungkin menyempurnakan dari naskah akademik yang sudah kami susun ini. Intinya sama saja dengan teman-teman yang lain dari Kanisius. Untuk menyingkat saja, saya mencoba untuk kemarin pada pertemuan yang terakhir di coaching klinik begitu, saya mengambil istilahnya pesan yang disampaikan oleh suster kepada saya terutama, kemudian kami mencoba untuk menerjemahkan dari pesan itu, tapi intinya yang lain hampir sama dengan teman-teman dari Sama Kanisius. Saya akan langsung saja pada bagian bawah. Di bawah ini saya mencoba untuk istilahnya mencoba untuk menghubungkan. Ini kemarin ada masukan dari Mas Hendi atau Pak Heri ya, saya agak lupa untuk menghubungkan beberapa nilai-nilai spirit yang dari tokoh-tokoh yang sudah banyak membantu dari Kanisius. Begitu kami mencoba untuk mengelingkan atau menghubungkan dengan
apa yang sudah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Dimulai dari nilai-nilai dasar Kanisius ada 5. Ini ada kedisiplinan, kemudian spirit dari Petrus Kanisius yang bisa kita hidupi dari 5 nilai dasar Kanisius itu, diantaranya adalah cerdas, kemudian bijaksana, kemudian disiplin untuk menjaga kebersihan lingkungan, disiplin dalam bekerja, dan disiplin dalam belajar. Kemudian spirit untuk dari Santo Ignatius, ini ada diskresi dan refleksi, dan kemudian proses untuk pengulangan nilai-nilai atau hal-hal yang baik. Kemudian saya mencoba untuk menghubungkan dengan budaya dari Kuncoro Ningrat, dari kedisiplinan ini kira-kira bisa nyambungnya kemana, begitu. Ada 3 yang kami mencoba untuk menghubungkannya, yaitu di bidang bahasa, pengetahuan, dan kemasyarakatan. Kemudian budaya sekolah yang sudah kami lakukan, seperti apa saja, di sini ada disiplin waktu sama dengan yang lain, seperti kehadiran siswa, guru, karyawan, yang harus hadir tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolahan. Kemudian disiplin untuk menaati peraturan yang ada, kemudian disiplin dalam bekerja, disiplin dalam pengumpulan tugas, disiplin dalam administrasi, kemudian disiplin dalam berpakaian seragam, terutama baik untuk guru maupun siswa, dan kemudian kami coba juga dalam bentuk kegiatan upacara bendera. Kemudian nilai-nilai keutamaan sekolah ini saya buat 2 poin yang besar begitu, disiplin dalam bekerja dan disiplin dalam belajar. Bekerja itu nanti katanya dengan guru dan karyawan, kemudian disiplin dalam belajar itu katanya dengan para siswa. Kemudian untuk yang nilai dasar Kanisius yang kedua, yaitu kepedulian, spirit yang bisa saya ambil dari Petrus Kanisius ini adalah peduli pada yang miskin. Karena dilihat dari sejarahnya Petrus Kanisius ini adalah menghidupi masyarakat dari pedesaan ya. Di poin nomor 3 ini menghidupi dari masyarakat desa dan kota-kota yang tidak punya kesempatan untuk belajar. Kemudian kepedulian terhadap siswa yang tadi ada kaitannya dengan Kanis begitu, bahwa guru sebagai pembimbing bagi anak-anak yang dalam tanda kutip masih buta. Dalam tanda kutip masih buta, artinya buta ilmu, buta aksara, buta pengetahuan dan segala macam. Kami mencoba menghubungkannya dengan kepedulian, karena guru itu harus peduli bahwa betul-betul guru sebagai pelayan daripada siswa yang harus ada rasa simpati dan tenggang rasa yang katanya yang kepada anak-anak. Kemudian untuk yang spirit dari Santo Ignatius masih sama, ada diskresi, kemudian peduli pada yang miskin, membela yang lemah, kemudian refleksi. Kemudian saya hubungkan dengan budaya Kuncoro Ningrat, itu bisa dihubungkan pada kemasyarakatan, pada pengetahuan, dan kemudian pada proses religinya. Hal-hal yang sudah kami lakukan di sekolahan terkait dengan budaya sekolah adalah salah satunya adalah pembentukan kelompok piket kebersihan. Ini katanya dengan peduli terhadap lingkungan. Kemudian katanya dengan peduli pada sesama. Di sini adalah peduli terhadap teman yang membutuhkan pertolongan. Kemudian menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian melayat. Kemudian ada gotong royong. Kemudian ada juga mengasihi, bekerja sama dalam satu teamwork begitu, entah dalam bentuk kepanitiaan. Kemudian kami ini ambilkan nilai-nilai keutamaan sekolah. Di sini ada 2, peduli terhadap sesama dan peduli terhadap lingkungan. Ini kami jadikan dalam 2 kelompok besar, terhadap sesama dan terhadap lingkungan sekitar sekolahan. Kemudian nilai dasar Kanisius yang ketiga yaitu adalah kejujuran. Spirit yang bisa diambil dari sejarah Petrus Kanisius adalah memberikan keteladanan dan berkomitmen begitu ya. Kemudian untuk yang Santo Ignatius masih sama, saya hubungkan dengan budaya Kuncoro Ningrat, ini ada kaitannya dengan kemasyarakatan, kemudian mata pencaharian dan kesenian. Kemudian budaya yang sudah kami lakukan di sekolahan, diantaranya adalah jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, kemudian jujur dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas atau tes, kemudian jujur administrasi untuk guru dan karyawan, dan jujur pendataan. Kemudian yang besar ini nanti nilai-nilai utama sekolah adalah jujur berkata dan jujur bersikap. Kemudian yang berikutnya adalah keunggulan. Unggul itu artinya bisa memberikan teladan hidup bagi banyak orang. Kemudian unggul juga dalam hal penalaran atau logika atau analisis, dan unggul dalam iman dan ada semangat magis yang katanya dengan spirit Petrus Kanisius. Kemudian yang Santo Ignatius masih sama,
Kemudian katanya dengan budaya Kunchoro-Ningrat ini ada keterkaitan dengan bidang bahasa, pengetahuan, kesenian, teknologi, dan religi. Kemudian budaya yang sudah kami lakukan di sekolahan, yang saat ini juga proses dalam berjalan, begitu pembelajaran kontekstual, kemudian unggul dalam prestasi akademik maupun yang non, kemudian juga pendalaman iman, kemudian ada juga kewirausahaan, kegiatan OSIS yang melatih anak-anak untuk mandiri dan punya rasa percaya diri, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian unggul di sini adalah unggul dalam hal berprestasi, unggul dalam hal rasa dan karsa, dan juga mempunyai semangat majis. Kemudian yang kelima adalah kemerdekaan. Pendidikan harus merata dialami oleh seluruh anak tanpa memandang miskin atau kaya. Kemudian memberikan kesempatan bagi semua orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya, dan merdeka untuk bernalar atau berlogika, begitu ya. Kemudian untuk kaitannya dengan budaya Kunchoro-Ningrat, ini hampir semuanya bisa masuk, bahasa, pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, kesenian, dan mata pencarian. Budaya yang sudah kami lakukan di sini ada kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menuangkan ide-ide kreatif, kemudian melakukan sebuah diskusi dalam bentuk kegiatan atau rapat di sekolahan, dan kebebasan untuk berkreasi. Kemudian nilai-nilai keutamaannya adalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berkreasi, dan menuangkan ide kreatif. Dari 5 nilai dasar yang dipunyai oleh Kanisius, nanti mohon masukan kalau sekiranya kami kurang lengkap atau harus ada yang harus kami perbaiki, begitu. Kami mencoba untuk mengambil satu nilai dari 5 ini yang kaitannya nanti dengan apa yang menjadi jalan atau rute kami ya. Saya masih ingat Suster Luciana pernah menyampaikan kepada kita di pertemuan yang terakhir, saya mencoba untuk menerjemahkan apa yang Suster Kamaran sampaikan seperti ini. Untuk yang SMP Kanisius Sumber, kami mengambil tema ngulik, begitu, ngubah laku inspirasi Kanisius. Mengubah laku itu artinya kami mencoba untuk membuat seluruh warga sekolah mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik itu kaitannya dengan interaksi dengan sesama sosial maupun kepedulian terhadap lingkungan. Maka kami mencoba mengambil satu dulu, begitu, katanya dengan nilai dasar Kanisius, yaitu kepedulian. Indikatornya, saya masih ingat Suster minta ada indikator, makanya saya mencoba untuk mencantumkan di sini. Jadi kalau misalkan salah, mohon nanti dikoreksi ya Suster ya. Indikator yang dari nilai keutamaan ini adalah seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, karyawan, komite sekolah, dan orang tua murid lah bahasanya begitu, mempunyai kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Maka aspeknya di sini adalah peduli terhadap sesama dan peduli terhadap lingkungan. Nah, kemudian saya masih ingat juga, sampai saya catat ini pesannya dari Suster kemana, ada kompetensi dasarnya apa, begitu. Nah, ini yang saya mencoba untuk istilahnya tadi siang itu di sekolahan, ini yang tepat seperti apa nih, kayak gini tepat nggak ya, begitu ya. Karena sepengetahuan saya kompetensi dasar itu kaitannya dengan mata pelajaran. Kemudian saya tadi mencari KIKD kurikulum 2013, kemudian semua mata pelajaran saya buka satu persatu KD-nya, kemudian sepertinya ini cocok, begitu. Ada kaitannya dengan mata pelajaran yang nanti integrasi dengan mata pelajaran yang ada di sekolahan. Maka ini kompetensi dasarnya adalah bersyukur atas peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat terhadap pengembangan dirinya. Ini katanya dengan pelajaran agama. Kemudian menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ini kaitannya dengan bidang PKN. Kemudian mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Ini katanya dengan mata pelajaran IPS. Nah, kemudian bagaimana implementasinya nilai-nilai keutamaan tadi? Yang pasti ada beberapa hal yang memang menjadi kegiatan rutin, dan ada yang nanti akan kami tindak lanjuti lebih rinci lagi, begitu. Di antaranya adalah yang pertama ini adalah pembentukan kelompok piket kebersihan, itu sudah rutin, begitu, menjunjung orang sakit juga ya. Kegiatan Jumat Bersih, ada bakti sosial yang memang kami sudah melakukannya di beberapa tempat sekitar wilayah Sumber, misalkan dalam bentuk membersihkan lingkungan, kemudian kita memberikan bantuan sembako bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang katanya dengan budaya lokal atau tradisi lokal atau kesenian daerah, di antaranya adalah sadranan dan merti dusun. Kemudian kewirausahaan ini yang memang kami sedang mulai di tahun ini,
yang akan kami terus galakkan kaitannya dengan bagaimana para siswa dan seluruh warga sekolah itu punya kepedulian terhadap lingkungan dan bagaimana pembelajaran kontekstual yang kami lakukan di sekolah itu betul-betul bermanfaat untuk merawat bumi yang katanya dengan uap ya. Katanya dengan uap yang ke nomor 4 kalau nggak salah. Begitu. Kemudian di Kabupaten Magelang memang sudah ada anjuran untuk menggunakan bahasa Jawa dan pakaian Jawa setiap tanggal 22-nya di setiap bulan. Kemudian untuk mempunyai rasa kepedulian anak-anak terhadap budaya daerah begitu, maka kami juga mencoba untuk memberikan wadah kepada anak-anak dalam bentuk kegiatan ekstra, dalam bentuk tari, kemudian karawitan, ada juga batik, dengan harapan untuk melestarikan dan mengenalkan tentang budaya daerah. Nah, bagaimana dengan profilnya pelajar Pancasila? Ini saya pikir semuanya bisa masuk ya. Ada kemandirian, kemudian ada gotong royong, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian yang keempat adalah kebinekaan global dan yang kelima adalah berpikir kritis. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang di atas ini sepertinya saya tidak perlu membahas karena hampir sama dengan yang lain, jadi saya cukupkan sampai di sini saja, tapi tetap saya memohon ada masukan atau ada hal yang perlu kami revisi atau kami lengkapi, sungguh saya berharap akan hal itu. Terima kasih Suster, Bapak Ibu, demikian. Baik, terima kasih Ibu Agus dan terima kasih kepada kita semua yang hadir dalam virtual ini. Pertama tadi dari paparan Santa Teresiana, bagaimana mencoba mengawinkan nilai budaya dengan nilai-nilai keutamaan sekolah dan Santo-Santa pelindung. Dan saya rasa di setiap kanisisi yang 5 nilai utama itu hampir sama ya, dan rata-rata sudah mengimplementasi nilai-nilai tersebut. Hanya ada beberapa bagian tadi yang mungkin budaya lokalnya belum menonjol ya. Mungkin nanti kita akan dibantu oleh Pak Mas Hendy. Kemudian tadi ada pertanyaan dari teman kita, bagaimana dengan nilai itu, apakah nilai-nilai itu bisa dikolaborasi atau hanya dia fokus satu saja, karena di situ kan ada nilai sekolah, kemudian nilai budaya, kemudian nilai Santo-Santa pelindung. Jadi kepada para narasumber kami, nanti akan mencoba membantu kita dalam naskah ini. Sekali lagi bahwa naskah ini tidak ada yang baku, bahwa draftnya seperti ini, tapi kita nanti akan menghasilkan sebuah naskah sesuai dengan potensi dan ciri khas sekolah kita masing-masing. Saya rasa seperti itu. Maka untuk itu kita akan dibantu dan dibimbing oleh para narasumber kita yang hebat, kepada Mas Hendy, nanti kemudian kepada Pak Heri, nanti akan membantu kita bagaimana dalam pengembangan kurikulum setelah landasan ini kita temukan. Baik, kepada Mas Hendy diberikan waktu. Terima kasih Suster Lucy. Baik, kita akan satu persatu menggali apa yang kita sharingkan pada sore hari ini. Bapak, Ibu, Suster, kita semua sudah mendengarkan apa yang menjadi pembelajaran kita bersama dalam kurun waktu kurang lebih 20 hari ya sejak FGD 1. Awalnya yang kita itu mungkin ya, ini dalam bahasa Jawanya itu capet-capet, gagap-gagap gitu ya. Janjane sejatinya itu mau dibawa kemana sih oleh Yayasan Pangudi Luhur dan Konsorsium Ismaya ini. Ingkang dipun kersakaken niku kados pundi gitu ya. Kalau kepala sekolah badhe ngestokaken dawuh itu dawuhnya apa? Dawuhnya itu yang nggak jelas, nggak detail gitu ya maksudnya ya. Bapak Ibu, ternyata setelah kita di setengah
perjalanan retret agung, kalau retret agung itu kan 40 hari gitu. Kita sudah 20 hari dan sudah menikmati apa yang kita pelajari bersama, entah itu dari kepala sekolah, waka, dan mengajak guru-guru untuk menegaskan kembali jati diri sekolah kita yang selama ini kita anggap sebagai gedung bangunan yang nggih nyuwun sewu nggih, kadang dengan atapnya yang hampir roboh, terus ternite ora mboten ganep, ngoten-ngoten niku ya. Terus ya kadang juga ada sekolah yang kebanjiran seperti itu. Tapi kita di sini pada kesempatan ini akan membuat kurikulum unggul dan kita merasa sekolah itu berjasa besar bagi kita, bagi masyarakat di sekitar kita. Dalam sejarah kita sudah membuktikan itu semua. Oleh karenanya Pak Adi tadi pada awal kita menyaksikan pidato Pak Adi dari pendidikan yayasan organisasi, yayasan Katolik, kita telah melahirkan cendekiawan, budayawan, rohaniwan, ya, bahkan pahlawan kita lahirkan. Akan tetapi itu kemarin, hari ini dan kemarin. Bagaimana kita menyongsong Indonesia Emas? Kita membuat atau menciptakan atau nantinya melahirkan generasi Indonesia Emas, kita wiwiti saat ini. Dan inilah yang saya memperteguh dengan filosofi nandur itu ya, kebijakan nandur. Dalam bahasa Jawa itu kan ada dua yang bisa saya tangkap ya. Ini yang pertama itu nandur pari jeru. Dalam naskah akademik kita merekoleksi nilai-nilai keutamaan-keutamaan, entah itu dari keutamaan-keutamaan Santo Santa Pelindung, lalu keutamaan Ignatius Loyola, keutamaan-keutamaan pendahulu, lalu kearifan-kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Dan luar biasa, Bapak Ibu sudah menggali hal yang esensi, nandur pari jeru. Ketika nandur, memang dibutuhkan nandur pari jeru itu kan semakin dalam, nanti parinya gede-gede. Akan membuahkan hasil yang banyak. Indikator-indikator yang dihasilkan dari penanaman nilai dan keutamaan ini semakin dalam kita gali akan menghasilkan pari yang mentes dan yang banyak. Itu karakteristik indikator keutamaan dan nilai. Jadi nilai, keutamaan, dan indikator itu memang bisa dibedakan, tetapi saling berkesinambungan. Tempo lalu saya sudah menjelaskan bagaimana nilai, lalu keutamaan-keutamaan, dan praksis moral atau indikator. Ibu, nyun sewu, Bapak, Ibu, kita tidak akan membuat kurikulum tentang mata pelajaran tertentu, gitu ya. Tetapi kita akan membangun budaya sekolah, membangun ekosistem sekolah. Yang menjadi nafas adalah nilai-nilai. Tadi Yayasan Kanisius sudah mengutarakan Romo Martin dan Bu Rini sudah menegaskan nilai-nilai yang akan diperjuangkan oleh Yayasan Kanisius adalah kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Di luar itu, kita masukkan dalam keutamaan-keutamaan. Ya, jadi bahasanya kita sepakati saja antara nilai, keutamaan, dan indikator atau praksis moral. Saya akan mencoba menjelaskan, semoga ini memberi gambaran bahwa nilai adalah prinsip hidup. Nilai itu core value, yang tempo lalu berkali-kali saya utarakan bahwa core value adalah core cordis dari hati, dan value, valere yang menguatkan. Jadi ada hal-hal yang muncul dari hati, yang itu menguatkan, atau kita bilang ini prinsip. Prinsip yang membuat kita pitoyo, tidak hanya percaya, tetapi membangun keyakinan. Dan dari nilai-nilai ini akan mengandung tanggung jawab moral yang luar biasa, menggerakkan seluruh ekosistem sekolah. Ya,
Ini nilai. Lalu yang kedua adalah kautaman atau keutamaan. Kautaman atau keutamaan itu adalah laku. Bagaimana kita melakukan sesuatu untuk sampai ke nilai. Jadi keutamaan-keutamaan nanti bisa kita masukkan. Nanti ini keutamaan-keutamaan ini atau keutamaan-keutamaan ini yang akan nanti menjadi kompetensi dasar. Ya, yang akan nanti menjadi kompetensi dasar. Bagaimana nanti menjadi kompetensi dasar? Semakin dalam kita menggali naskah akademik kita, nanti kompetensi dasar akan ngeremboko. Ya. Dari mana kompetensi dasar, keutamaan-keutamaan itu? Satu, dari yang Kanisius tadi sudah menyebutkan sejarah sekolah. Mungkin ada keutamaan-keutamaan para pendahulu apa yang sebenarnya dulu dihidupi, dihayati, dan ini dari hati masyarakat setempat, harapan-harapan masyarakat setempat pada waktu itu. Dan dapat kita pelajari. Oleh karenanya pendekatan sejarah dari Kanisius tadi sangat baik. Ya, sangat baik. Dan yang kedua, keutamaan dari pelindung sekolah. Yakni Santo Santa pelindung, misalnya Santo Kanisius, Santa Teresia, anak-anak Yesus, lalu Ignatius Loyola, Santo Yoris. Kita menggali keutamaan-keutamaan. Hal-hal baik yang dapat kita jadikan pedoman atau kompas untuk sampai kepada nilai. Lalu yang ketiga adalah praksis moral atau indikator. Jadi semacam itu. Nanti lebih detailnya rajangan-rajangan kecil-kecil ini akan dijelaskan Pak Heri. Bagaimana kita tuangkan menjadi kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Mekaten. Lalu yang kedua, soal nandur lagi ya. Nandur yang kedua setelah nandur pari jeruk adalah nandur wiji keli. Kita, Bapak, Ibu, kanugrahan kaji bahan peluang yang sangat luar biasa. Mungkin nggih nyuwun sewu di 2045 kita mungkin sudah sangat rentan. Atau mungkin nggih nyuwun sewu nanti atau saya atau siapa nanti saya saja atau ya. Mungkin sudah jadi santo. 2045 saya sudah jadi santo. Ini nanti kaos-kaos saya, hem-hem saya nanti dipotongin kecil-kecil, nanti bisa jadi relikwi. Seperti itu. Nandur wiji keli adalah kita menggali saat ini itu tujuannya untuk apa sih? Yang memanen siapa itu pada generasi-generasi setelah kita. Ya. Itulah mengapa pendidikan kita untuk membangun peradaban bangsa itu jangkanya sangat panjang. Kita siapkan generasi Indonesia emas mulai dari sekarang. Ada dalam pemikiran, hati, dan tindakan Bapak Ibu dengan menyelenggarakan atau melaksanakan tugas-tugas dari program organisasi penggerak ini. Angkatan nggih. Jadi kita tetap bersemangat karena kita membawa misi khusus dalam organisasi penggerak ini. Kalau soal jangka pendek, output-nya adalah AKM, outcome-nya profil pelajar Pancasila, menika. Tetapi jangka panjangnya ini adalah proyek eskatologis, proyek akhir zaman untuk membangun peradaban kasih. Itu yang kami tekankan. Lalu untuk satu-satu yang akan saya komentari adalah yang pertama mulai dari Kanisius Sumber Bu Agustina. Nanti nilai keutamaan disinergikan seperti apa. Saya yakin dalam FGD 1 tahap 1, FGD tahap 1 tahap 2 Ibu sudah mensinergikan kegiatan-kegiatan sekolah Ibu.
lalu itu sudah digali, dikerucutkan lagi dalam nilai-nilai dan keutamaan. Mungkin Ibu tidak menjelaskan itu karena ya kami ingat dengan program-programnya Ibu bersama pemerintah atau Ibu dalam kerangka pendidikan Yesuit seperti apa, kami ingat. Nanti akan ditegaskan lagi bagaimana indikator KD dan lain-lain nanti tempatnya seperti apa, ini wewenang Pak Heri yang memang disiplin ilmunya itu. Tapi yang menjadi catatan saya adalah nanti bagaimana Ibu perlu menggali lagi, mengkaji lagi tentang kompetensi dan indikator. Mungkin tadi ada selip dan terbalik gitu. Ya, KI, KD, lalu indikator-indikator seperti apa. Tapi yang jelas indikatornya bukan kita kerangkanya bukan pembelajaran ya, bukan disiplin ilmu tertentu. Begitu, tetapi kita mau membangun pendekatan sikap berbasis nilai di mana guru menjadi teladan dan pintu gerbang dari pendidikan ini. Makatan Ibu, lalu Santo Canisius Yoris menggali sumber-sumber, Pak Nur. Tidak apa-apa Pak dan Bu Puji, saya yakin naskah akademiknya sudah capet-capet karena kemarin sudah dijelaskan panjang sama Bu Puji. Bukan apa-apa yang saya cuma menggarisbawahi bahwa dinamika yang akan Semarang itu saya mencoba untuk mempelajari Semarang ya waktu beberapa tahun yang lalu. Itu kan tersekat-sekat karena pemerintah Hindia Belanda itu membuat sekat-sekat antara pecinan, kampung Melayu, Pekojan. Lalu yang candi itu menjadi tempat para Hindu, orang-orang Belanda. Lalu untuk menggabungkan, melepas sekat-sekat itu, sebelum bulan Ramadan ada Dugderan. Sebelum bulan Ramadan ada Dugderan yang di Pasar Johar waktu dulu. Yang sekarang di Masjid Agung. Kenapa kok milih masjid? Mengapa kok milih Pasar Johar? Dan waraknya biasanya joget di depan Masjid Kauman. Gitu. Ketika kita kecil, ketika kita pasti ada kebudayaan itu ya. Menyambut Ramadan, warak ngendok itu adalah persiapan untuk menyambut Ramadan dan Dugderan. Dugderan diawali dengan Dugderan. Itu adalah kita meleburkan sekat-sekat itu, entah itu dengan orang etnis Tionghoa, Jawa, lalu Arab, Kojo gitu kalau di Semarang ya. Ras gabungan itu Kojo, lalu kampung Melayu. Dalam pasar dan kita berpesta bersama. Ada tontonan macam-macam di pesta Dugderan itu selama 1 bulan. Lalu para ngedok itu deng sebelum Ramadan. Warak konon katanya dari kata waraki, yang artinya suci. Kita dipanggil untuk menuju suci. Dari warak itu, warak ngedok itu sebenarnya bukan hewan sungguh, bukan warak yang bentuknya hewan sesungguhan, tetapi gabungan, bentukan gabungan dari kepala naga yang melambangkan etnis Tionghoa, buruk, badannya buruk dan kakinya kambing. Itu melambangkan persilangan penyerbukan etnisitas di Semarang. Nah, ini sedikit bocoran gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada tutur kata yang salah, silahkan dibetulkan dengan mencari sumber-sumber. Kalau tidak ada sumber buku, ya dicari sumber internet. Tapi yang jelas bukan sumber dari blog atau dari Wikipedia. Atau kata-kata saya direkam, nanti saya yang dapat pertanggungjawaban juga tidak apa-apa. Dalam FGD ini mengatakan bahwa ya nanti saya yang kalau salah yang didatangi oleh Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan setempat kali gitu. Jadi ini melambangkan semangat toleransi dan hibridasi di Semarang, persilangan budaya di Semarang. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu bocorannya.
Tapi nanti kita gali lebih dalam bahwa nanti menjadi toleransi, toleransi menjadi pesta bersama, perayaan bersama, sukacita, kegembiraan. Nah itulah nantinya akan menjadi keutamaan-keutamaan dari Festival Bugderan dan Warak Ngendok itu yang akan dapat kita turunkan menjadi kompetensi dasar ketika nanti di naskah kurikulum. Nah, fungsinya seperti itu, Bu. Kenapa kita perlu menggali secara lebih dalam naskah akademik. Jadi lara-laranya seperti itu. Lalu Bu Dewi dan Pak Darwis, itu mungkin hampir sama dengan sekolah-sekolah Kanisius yang lain, termasuk Bu Endang yang saya mengomentari dua ya, Bu Endang dari Pakem dan Bu Dewi Pak Darwis dari Girisonta. Yang belum ditampakkan tadi adalah 10 hari yang lalu Pak Darwis mengutarakan tentang ziarah makam, Pak. Ziarah makam dan pusat spiritualitas Girisonta, belakangnya ada makam-makam Romo-Romo Yesuit. Ya, saya ingatkan lagi bagaimana menimba spiritualitas dari Girisonta. Ya, saya hanya mengingatkan saja, Pak, tentang hal itu yang kemarin Bapak utarakan, lalu reok, nggih. Reok atau apa yang kemarin 10 hari lalu, Pak, jatilan reok gitu ya. Nah, mohon itu juga diperlihatkan dalam naskah akademik. Meskipun Yayasan Kanisius sudah menyiapkan pola, tetapi kita diberi hak dan kebebasan untuk memasukkan banyak hal dalam naskah akademik kita, sehingga nanti kompetensi dasar dan indikator kita akan semakin banyak. Makaten, Bu Dewi, Pak Darwis, lalu juga Bu Endang yang terima kasih sudah mengkaji lebih dalam dan akhirnya tahu juntrungnya mau dibawa kemana, gitu. Bu. Akhirnya sudah bisa bernafas lega setelah 20 hari kita kebingungan bersama. Nah, lalu yang tempo lalu yang batiknya belum kelihatan, batik apa yang batik Pakem nih loh, Bu. Ya, Bu Endang. Yang Parijoto, Pak. Nah, Parijoto. Ya. Itu kan nyuwun sewu Pak Andi. Itu kan kemarin untuk yang ini saya tampilkan itu memang di file tersendiri, jadi file yang kemarin itu belum jadi satu, makanya kan ini jadi kebingungan kami juga nanti itu terutama seperti mungkin pertanyaan yang lain, bentuknya itu mau seperti apa, Pak. Jadi kami itu cuma ngambil ini seperti itu, belum dijadikan satu itu. Bentuknya bebas, Ibu, tidak ada pakem-pakem khusus, yang penting Ibu yang pertama ada sumber penyusunan kurikulum itu, Bu. Karena naskah akademik yang tempo lalu saya jelaskan tentang sumber penyusunan kurikulum, itu berisi 5 hal pokok. Sebentar, saya carikan filenya dulu. Sebentar, nggih, kalau tak padosi filenya dulu, nggih. Coba. Ini masih sebentar. Kepada siapa saja Bapak Ibu, ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Nampaknya kita perlu jelas membedakan antara naskah akademik dan nanti naskah kurikulum. Saya izin share screen tentang naskah akademik kita, berisi 5 hal pokok ini. Silahkan nanti dititeni. Sumber penyusunan kurikulum, 1, bertolak dari kehidupan nyata sekolah, bisa dari sejarah sekolah, survei-survei kecil, dinamika masyarakat kita merindukan sekolah kita seperti apa. Bahkan salah satu sekolah di Asisi Siantar itu kemarin sampai menerobos survei di kecamatan dan kelurahan untuk maneges janjane sekolahan ini bagi masyarakat, kehadirannya itu diharapkan seperti apa sih. Lah ini saking bahagianya bagaimana wani-wani ini terobos survei untuk di kecamatan-kecamatan itu. Lucu. Lalu yang kedua, nilai-nilai inti dari kongregasi atau dari yayasan setempat.
Lalu ada lahirlah keutamaan-keutamaan, entah itu dari keuskupan, dari Ardas, atau dari surat gembala, atau dari Nawolo-Nawolo. Lalu nama pelindung sekolah, yayasan ini Canisius, pelindung Canisius, Ignatius Loyola, Santo Yoris, keutamaan Santa Teresiana. Keutamaan-keutamaannya apa? Yang gedabiah mboten napa-napa, gedabiah mboten napa-napa. Nanti naskah ini akan kita peres lagi, kita sarikan lagi yang menjadi landasan-landasan naskah kurikulum. Gedabiah mboten napa-napa karena sifat dari sumber-sumber penyusunan kurikulum ini kita mengambil semangat yang ini naskah kurikulum, naskah akademik ini akan menjadi inspirasi bagi naskah kurikulum. Itu jadi output dari FGD kita ada 2 naskah, yakni naskah akademik yang menjadi pondasi landasan yang nanti kita sarikan dalam landasan penyusunan kurikulum, dan naskah yang kedua naskah kurikulum yang nanti akan dijelaskan Pak Eri. Lalu yang ketiga soal masyarakat. Kita masuk dalam budaya setempat, mempelajari keutamaan kebudayaan dari misalnya batik Parijoto itu makna kearifan lokalnya apa? Gedabiah mboten napa-napa. Ya, gedabiah mboten napa-napa baru diperes lagi nanti dalam naskah kurikulum yang masuk dalam sudah fokus mengerucut di bidang pendidikan. Kita masukkan sinompa batik Parijoto itu dalam bahasa pendidikan. Nggih. Secara konkret bisa misalnya dari Saron tadi nggih. Yang ngapunten tak derengipun Saron. Yang kedua ya ini misalnya Saron. Ini filosofi ini ngeten iki gedabiah mboten napa-napa Bapak Ibu. Bila Saron ada 7 nada, jiro lupatmo nempi, ji nyawiji marang Gusti, ro ojo mangro, lu melu nderek, pat nyipati atau meniru, romo atau guru, nem nanem, menebar memberitakan, pitutur nilai-nilai yang baik. Ini yang saya bukan nilai-nilai yang baik ya mungkin ya mengutarakan hal-hal yang baik. Kita bisa kalau misalnya dapat dari sumber-sumber lain ini kita kalau yang tahu yang paham mungkin bisa merevisi, mengkritisi dari sumber ini. Nah ini gedabiah mboten napa-napa nantinya akhirnya kita akan tuangkan misalnya ji nyawiji marang Gusti dalam nilai apa ya Canisius itu misalnya nilai kepedulian. Keutamaannya nilainya kepedulian, lalu keutamaannya adalah dari Saron ini nyawiji marang Gusti, lalu indikatornya apa? Rohnya peduli, nyawiji marang Gusti, lalu indikatornya apa? Misalnya 1, pembelajar mampu ya, dari peduli, nyawiji marang Gusti berarti mampu mengimplementasikan doa dengan tindakan. Ya, jadi sembahyang kalau Ignatius Loyola itu kan memohon berkat, gitu ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, memohon berkat, nyawiji marang Gusti untuk peduli. Gitu. Contohnya seperti itu. Lalu saya lanjutkan ke bersumber pada kebutuhan anak secara kontekstual. Ruang dan waktu, pembelajaran abad 21 misalnya, minat dan bakat, perkembangan psikologis dan kulturalnya bagaimana anak setempat yang tempo lalu, 10 hari yang lalu, itu sudah dikatakan misalnya yang dari sumber untuk melihat, mengamati bahwa anak senang bermain di sungai, lalu ada mayoritas petani, lalu bisa nembang, bisa joget, dan lain-lain. Pembelajaran abad 21 apa yang bisa ditumbuh kembangkan di sana,
Meskipun mau TIK, tapi TIK yang bagaimana kalau misalnya sinyalnya pedot mentol gitu ya. Lalu berdasar pada kurikulum sebelumnya, kita mau tidak hanya mengembangkan, kita mau mendesain. Oke, ini yang menjadi naskah akademik. Jadi kalau Bapak Ibu tadi yang sudah menyiapkan kolom-kolom tadi nanti dipetani lagi untuk masuk dalam naskah kurikulum. Begitu. Kanisius Kalasan tadi sama nggih. Bagaimana nilai-nilai sekolah itu nanti bukan namanya kita sepakati saja karena ini menjadi KD yang diajarkan. Jadi yang menjadi roh atau nafas atmosfer sekolah adalah nilainya. Lalu keutamaan itu lakunya. Untuk sampai indikator-indikator pertajam lagi praksis moralnya, tindakannya kudu piye. Jadi simpati si terima tadi bisa masuk dalam keutamaan-keutamaan atau malah di indikator-indikator. Gitu. Karena itu yang nanti akan dibudayakan. Jadi nilai-nilai itu akan menginspirasi kita untuk membangun budaya sekolah. Nah, lalu perlu anak tangga khusus untuk sampai ke sana, yakni indikator-indikator atau praksis moral, keutamaan atau laku yang terakhir untuk sampai ke nilainya itu. Nilai itu nanti akan membedakan mana yang Pangudiluhur, mana yang Marsudirini, mana yang Yayasan Bernardus, mana yang Kanisius, mana yang Don Bosco, dan lain-lain. Karena bangunannya adalah atmosfer ekosistem sekolah itu. Lalu Kanisius Sleman untuk masuk naskah akademik, mana yang menjadi naskah akademik, mana yang akan menjadi naskah kurikulum, nanti akan kita bahas Ibu. Jadi mohon bersabar menunggu sebentar. Yang jelas kita dalam. Mas Hendy tadi berkaitan dengan nilai yang dipakai itu fokus pada 1-2 atau kolaborasi dari kesekian nilai itu. Prayogi sedoyo Ibu. Dan nilainya adalah misalnya kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, kemerdekaan, ya. Nanti jelasnya akan dibantu oleh Pak Heri setelah ini. Terus indikator keutamaan dari Santo-Santa Pelindung. Kalau Kanisius itu biasanya pakai nama Kanisius sendiri, Pelindung Kanisius, Santo Petrus Kanisius, Ignatius Loyola. Lalu kearifan-kearifan lokalnya seperti apa, keutamaan bahasa-bahasa, tembang, terus falsafah-falsafah Jawa misalnya. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah misalnya kearifan-kearifan lokal tadi ya udah ya. Lalu profil pelajar Pancasilanya. Karena ini yang menjadi kompetensi dasar dan nanti akan diturunkan dalam indikator-indikator. Itu yang kita teladankan. Atmosfernya adalah nilai-nilai. Karena nilai-nilai itu adalah roh penggerak. Atau dalam bahasanya itu ruah nafas. Roh. Bu pilih makatan Ibu. Jadi tetap percaya diri saja. Terima kasih. Sami-sami Ibu. Lalu Tirto Moyo luar biasa Pak. Tapi dengan saronnya nanti bagaimana folinya kita tunggu dalam ya Pak, naskah kurikulum nggih Pak. Bu. Ya. Naskah kurikulum tetap dalam ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tapi ekstrakurikuler yang ada nilainya tadi. Nilainya bukan nilai ABC. Jadi ketika voli itu ada semangat kedisiplinan, lalu keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Nanti ekstrakurikuler strateginya jelaskan ini Bu, sabar. Nggih, makatan Ibu. Lalu campur sarinya itu ya juga. Ditunggu. Pilih kantun setunggal di SMA Teresiana. Maaf, SMP. SMP Teresiana. SMP Teresiana
Ya, bagus Pak, Bu, dengan timnya sudah masuk dalam jelas ya nilai-nilainya sukacita, disiplin, jujur, peduli. Ya, saya mendapat apresiasi juga dari Promo Andika yang dimintai semalam, mungkin WA panjenengan juga, WA saya juga, tapi mau video call beberapa kali gagal, mungkin karena saya jarang mengangkat HP. Itu semalam dapat salam karena berhasil selama ini yang dirindukan oleh para pendahulu dan pribadi-pribadi khusus yang menggali. Dan jadi ini aku gawe kayak ngene iki nggo apa toh? Wong bar itu hanya dimasukkan dalam inggih nyuwun sewu perpustakaan, entah itu di perpustakaan fakultas atau di perpustakaan seminari tinggi atau Palsani. Akan tetapi para peneliti-peneliti itu merasa bangga kerja keras mereka kanggu. Terima kasih Pak Margono dan kawan-kawan yang sama-sama Mas Hendy mengakomodasi dan mensinergi ini untuk menjadi naskah kurikulum nantinya. Untuk naskahnya tadi ada pertanyaan, naskahnya mau dibuat buku, baik Pak, luar biasa. Kemarin dari Boro itu pembuat tabloid. Ya. Terus yang dari Tumbang Titi itu cerpen. Ya, cerpen tentang kisah-kisah kepahlawanan misi. Kalau bisa dibuat komik ya nggak apa-apa Pak, serial silat gitu nggak ya nggak apa-apa. Tapi serial silat yang ada catatan kakinya kayak Koping Hun, pendekar dari Pulau Es, Jai Bacat gitu, itu malah ganteng. Ya. Tapi misalnya serial silat yang mensinergikan keutamaan tadi, penghormatan pada leluhur, sukacita, peduli, berbagi, persembahan, gitu ya. Lalu profil pelajar Pancasila, kan ganteng kalau misalnya Mas Wisnu dan kawan-kawan Bu Maria bisa membuat kegilaan seperti itu. Justru ini yang kita tunggu, ada hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh seperti ini. Tapi kan dasarnya penelitian. Saya tunggu kegilaan barunya. Kalau dibuat buku, ya baik, ya bisa, tetapi mungkin ada ide liar lain. Oke, mekaten Bapak Ibu, terima kasih luar biasa atas kerja keras kita semua. Ya, ada pertanyaan, monggo. Mas Hendy, terima kasih atas bantuan-bantuannya yang diberikan kepada kami. Yang kami dalami di dalam draft naskah akademik itu tentu berdasar dari budaya Tionghoa ya, karena sejarahnya sendiri juga berasal dari perhatian Romo Bigman pada masyarakat Tionghoa yang termarginalkan waktu itu. Tapi ketika kami masuk pada spiritualitas yang digotong oleh Romo Tri, itu ada 3N dengan menggunakan bahasa Jawa ya. Resnani, ngopeni, gemateni. Lalu kemudian kami tergelitik untuk mencari keterkaitan antara budaya Tionghoa dan budaya Jawa. Ternyata ada beberapa hal yang sama, misalnya menghormati orang tua juga di budaya Jawa itu pasti sangat kental sekali. Terus apa lagi ya? Hemat, gemistiti, hati-hati itu ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah nanti kita mempraktekannya, mewujudkannya di dalam sekolah itu yang dengan bahasa Tionghoanya, maksudnya dengan bau-bau Tionghoanya atau Jawanya, atau yang inkulturasi keduanya, atau yang mencolok adalah Tionghoanya. Mas, suaranya nggak kedengaran. Dengar. Sekarang dengar, Bu. Kalau begitu kita akan jatuhnya nanti akan bagian permukaan, bagian produk.
Tetapi galian yang lebih esensi adalah pribadi manusia itu sendiri. Lepas dalam, nanti Mas Wisnu bisa masukkan lagi teori hibridasi tentang adanya kegelisahan itu akan membentuk jati diri yang lebih, yang beyond, mengatasi kegelisahan. Tidak serta-merta aku ini bukan Tionghoa karena sudah tercerabut dari akar. Aku ini bukan Jawa. Atau aku Tionghoa, tapi aku juga Jawa. Oke? Jadi, jadi mandu mudeng lah. Apa kata Pak Her? Jadi era Fuka itu kan salah satunya ambivalensi, ambiguity. Ambiguitas iyo kui iyo kae, ora kui ora kae. Dan pendekatan hibriditas ini adalah pendekatan yang mengakurkan. Tidak hanya pendekatan di luaran atau produknya saja yang kita tempelkan, tetapi menjadi internalisasi. Salah satunya adalah bagaimana misalnya orang Jawa menginternalisasikan nilai sukacita dalam budaya Cina atau budaya Tionghoa. Sampelnya siapa? Sampelnya nyuwun sewu guru-guru. Guru-guru kan mayoritas etnis Jawa. Tapi diam-diam mencicipi cita rasa Tionghoa. Etok-etoke ngenak Imlek ya nganggo Cheongsam dengan bisa gongsi. Itu hati yang simpelnya. Ya wis. Atau yang Jawa menginternalisasikan yang Tionghoa menginternalisasikan Jawa gitu. Itu yang justru yang lebih masuk ke dalam. Bagaimana itu dibenamkan? Nanti sabar Mas. Sabar ya. Oke, jelas ya. Jelas mumet. Jelas, tapi nanti akan semakin detail dengan penjelasan Pak Heri. Aduh Pak Heri. Ya semakin detail untuk kita semuanya. Begitu. Gitu saja ya. Ya. Oh ya. Tolong Bu, Pak, buku saya tadi ditagih oleh Kanisius Solo untuk di rolling. Oh, ya. Ya. Kalau misalnya sudah selesai. Buku yang mana nih? Banyak banget loh. Oke, monggo. Yang mau diberikan yang mana etok-etoknya aku ngirim buku ning Kanisius ngono Kanisius Solo. Ya, begitu ya. Ya, terima kasih. Nanti jelasnya bagaimana menginternalisasikan atau kita bahasanya angel ya. Menyusui ngono ya. Karena kita akan memberi nutrisi penuh dengan gizi, nilai-nilai dan keutamaan. Bahasanya itu aja yang lebih masuk akal. Bapak, Ibu, frater, buder, suster, apa yang kita saat ini lakukan, terima kasih. Kita sudah 20 hari ini, meskipun awalnya tidak jelas kita mau dibawa kemana, tetapi dengan semangat merdeka kita mau, ini yang tipe intervensi yang ke-6, yang dimauni GTK. Tolong ini disimak baik-baik. Kendati awalnya kita itu bingung, bersungut-sungut, iki jane karepe apa to kok Yayasan Pangudi Luhur ketika dimintai mana formnya, mana kolomnya, lalu lara-larane piye untuk aku membuat naskah akademik ini. Tetapi dari naskah akademik dan nantinya kita tuangkan dalam naskah kurikulum, ini Bapak Ibu, ini tipe intervensi ormas yang tadi Pak Adi katakan di awal adalah tipe intervensi ormas tipe yang ke-6. Ini tipe yang paling tinggi, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, itu adalah tipe untuk guru. Guru. Bagaimana mengajar, tetapi kita mau membentuk ekosistem sekolah, mereformasi sekolah yang komprehensif, yang utuh.
Tidak hanya melibatkan kepala sekolah, guru, dan komunitas, tetapi seluruhnya masyarakat ya. Masyarakat, lalu stakeholder, yayasan seperti apa, para pemangku kepentingan yang lain seperti apa. Kita baca bersama-sama, ada komponenannya ini, evaluasi kolaboratif dan perencanaannya untuk perbaikan sekolah. Kepala sekolah mengembangkan keterlibatan kemitraan masyarakat di luar sekolah. Indikatornya, kepala sekolah memastikan bahwa komunitas sekolah terlibat penuh dalam evaluasi diri sekolah dan perencanaan perbaikan. Sekolah mengembangkan, menyebarluaskan, melaksanakan, dan mengevaluasi visi, misi, tujuan sekolah. Pemangku kepentingan secara aktif terlibat dalam perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sekolah. Guru secara aktif terlibat dalam evaluasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan perbaikan sekolah secara keseluruhan. Perbaikan sekolah difokuskan pada peningkatan proses belajar mengajar yang didukung oleh peningkatan sumber daya, lingkungan belajar, dan hubungan dengan masyarakat. Kepala sekolah secara aktif melibatkan masyarakat dalam kehidupan sekolah dengan mekanisme formal dan informal. Ya. Tadi sowan, bertegur sapa, gitu ya, serawung, atau nongkrong, nonggo, sudah Bapak Ibu semua lakukan. Kepala sekolah menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang tua, ya, dengan survei dan lain-lain, atau dengan mendatangi secara khusus, dan komunitas untuk mendapatkan keterlibatan. Nah, ini catatannya, dan mendapatkan keterlibatan aktif mereka mendukung program sekolah, tidak hanya mendukung program sekolah, tetapi untuk reformasi sekolah yang kita tuangkan nantinya menjadi kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah mendukung guru dan memahami kebutuhan masyarakat, menjalin hubungan terbuka dengan orang tua dan masyarakat. Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, guru, para staf yayasan, ini tanpa didikte, harusnya seperti ini loh, kayak ngene iki lho sing tak karepke. Ngene iki lho. Sing bener ngene iki lho, nak sing rak kaya ngono kleru. Yang selama ini kita dapatkan seperti itu, lalu ada mental block kita. Oh, jebule kurikulum ki medeni, ngurusi sekolah ki kayak ngurusi memedi. Yang kita takut ketika akreditasi sekolah kita turun. Tetapi dengan program organisasi penggerak kita ini, Yayasan Pangku Diluhur bersama Konsorsium Ismaya, kita diajak untuk memupuk kebanggaan sekolah kita masing-masing. Apa itu yang menjadi keunggulan-keunggulan? Melalui kajian-kajian tentang keutamaan-keutamaan, tentang nilai-nilai, profil pelajar Pancasila, kearifan-kearifan lokal, dan ini menjadi kekayaan sumber untuk menyusun kurikulum. Dan bagaimana menyusun kurikulum itu? Bukan kurikulum mata pelajaran, tapi kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Yang merubah, mungkin meluluh lantakkan mindset kita tentang janjane kurikulum ki apa toh? Kenapa kok selalu dikerucutkan dengan mata pelajaran? Oh, tidak seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan kita dicelikkan oleh narasumber kita selanjutnya. Monggo Pak Heri, waktu dan tempat kami persilahkan.